Selamat malam Kak Citra. Selamat malam Coach Evi. Apa kabar Kak Citra? Baik, Alhamdulillah sehat Coach. Puji Tuhan, saya juga sehat. Kak Citra sedang sibuk apa? Saya sedang sibuk tadi baru buka puasa seperti itu Coach. Dan sebelumnya memasak dulu untuk buka puasa. Oke, baik. Kak Citra, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Izinkan saya untuk menjelaskan apa itu coaching. Coaching adalah memfasilitasi menuju tujuan dan memperjelasnya dengan menemukan langkah-langkah dan sumber daya. Sebagai seorang coach, saya akan memfasilitasi Kak Citra untuk menemukan tujuan, menemukan langkah dan sumber daya dengan cara bertanya. Apakah bersedia? Saya bersedia Coach. Oke, terima kasih Kak Citra. Selama sesi coaching ini, saya berkomitmen untuk menjadi pendengar dan pendukung Kak Citra dengan baik. Juga saya akan mengeksplorasi jawaban-jawaban dari Kak Citra. Apakah oke? Oke Coach. Oke, terima kasih. Sesi coaching ini kita akan lakukan selama 45 menit sampai dengan 90 menit ke depan. Apakah Kak Citra bersedia? Bersedia Coach. Oke, terima kasih atas kesediaan Kak Citra. Saya akan mulai dengan menanyakan coaching goals, kemudian membahas langkah dan sumber daya. Di akhir sesi coaching, saya akan menanyakan tentang kesimpulan, kemudian action plan atau rencana aksi, dan feedback. Apakah oke? Oke Coach. Oke, di dalam sesi coaching, jika sesuatu yang kemungkinan keluar dari topik, bolehkah saya menyela? Boleh dipersilakan Coach. Oke, terima kasih Kak Citra. Jika saya diperbolehkan untuk menyela, saya akan memberikan tanda seperti ini. Dan saya akan menanyakan apa hubungannya dengan coaching goals. Apakah oke? Oke Coach. Ya. Apakah saya diperbolehkan untuk mencatat percakapan kita? Iya, dipersilakan Coach untuk mencatat. Terima kasih Kak Citra. Tentu saja saya akan menjaga kerahasiaan selama sesi coaching ini. Dan sebentar apabila kalau saya agak menunduk, itu artinya saya mencatat. Jadi jangan sampai Kak Citra berpikir bahwa saya mengabaikan Kak Citra. Apakah oke Kak? Oke Coach. Oke, dari apa yang sudah saya sampaikan, apakah Kak Citra ada pertanyaan? Belum ada Coach. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Kak Citra. Apakah Kak Citra sudah siap untuk di coaching? Saya sudah siap Coach. Oke, Kak Citra, terima kasih. Mari kita mulai. Apa tujuan yang ingin Kak Citra dapatkan dari sesi coaching kita ini? Baik, terima kasih Coach. Jadi, saya ikut sesi coaching ini karena saya memiliki tujuan yaitu untuk sekolah lagi Coach, yaitu sekolah doktoral degree atau S3. Seperti itu, melanjutkan S2 saya pada tahun 2012 seperti itu Coach. Nah, jadi beasiswa ini nantinya akan melalui beasiswa gitu ya, Coach. Nah, beasiswa ini tuh terdiri dari beberapa persyaratan dan salah satu persyaratannya adalah mengikuti seleksi wawancara seperti itu, Coach. Nah, jadi tujuan saya adalah untuk lolos dalam sesi wawancara tersebut seperti itu, Coach. Oke, dari
tujuan Kak Citra tadi, Kak Citra ingin lulus di sesi wawancara S3 untuk mendapatkan beasiswa. Ya, betul, Apakah Coach. seperti itu? Mm-mm. Betul, Coach. Oke. Seperti apa detail tujuan Kak Citra? Hmm, jadi, seperti tadi yang saya sampaikan, memang saya ingin mengembangkan kapasitas diri saya atau mengembangkan kompetensi diri saya dalam bidang pendidikan seperti itu, Coach. Jadi saya ingin melanjutkan sekolah doktoral degree saya, yaitu eh, mengikuti atau menjalankan menjalankan beasiswa seperti itu, Coach. Bukan menjalankan ya, Coach. Mengikuti beasiswa seperti itu, Coach. Nah, di beasiswa tersebut memang ada 3 persyaratan, Coach. Persyaratan yang pertama itu syukurnya sudah dipenuhi, yaitu nilai TOEFL seperti itu. Nah, untuk persyaratan kedua, memang itu hanya mengumpulkan dokumen Halo seperti Kak Citra. Halo, Ya, lanjut. halo, baik. Maaf, Coach, karena ini koneksinya agak kurang baik. Sedang hujan di sini. Baik, terima kasih. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan ada 3 persyaratan, Coach, untuk mengikuti beasiswa ini. Yaitu persyaratan pertamanya adalah nilai TOEFL seperti itu. Tetapi syukurnya nilai TOEFL saya sudah mencukupi. Nah, yang kedua itu ada persyaratan lagi yaitu dokumen. Kelengkapan dokumen berupa transkrip maupun ijazah S2 saya itu juga sudah lengkap, sudah saya persiapkan. Nilainya pun sudah mencukupi. Nah, untuk yang ketiga ini, Coach, karena nantinya akan ada seleksi wawancara seperti itu, Coach. Nah, saya itu ingin lolos dalam sesi wawancara tersebut seperti itu, Coach. Oke, dari penjelasan Kak Citra tadi, eh, sekolah S3 dengan beasiswa ya. Iya, betul, Coach. Nah, untuk lulus beasiswa ini ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi oleh Kak Citra. Yang pertama, nilai TOEFL. Dan nilai TOEFL itu sudah cukup. Kemudian yang kedua itu dokumen. Ijazah transkrip nilai itu sudah memenuhi syarat. Dan syarat yang ketiga itu adalah wawancara. Nah, di seleksi wawancara. Seleksi wawancara ini yang ingin Kak Citra eh, dapatkan di sesi coaching kita kali ini. Ingin lulus di seleksi wawancara ini. Apakah begitu, Kak? Iya, betul, Coach. Saya ingin lulus wawancara beasiswa tersebut. Oke, kapan akan dicapai kelulusan ini? Baik, kapan akan dicapai kelulusan ini? Ya, Itu nanti si Coach di akhir tahun. Biasanya pembukaan beasiswa tersebut di bulan September, Oktober, November, Coach. seleksi wawancara ini apakah di bulan September, Oktober, atau November? Yang Jadi sebetulnya biasanya tidak ada kepastian, Coach. pastinya. Tidak ada kepastian biasanya. Dia memang antara bulan September, Oktober, dan November. Seperti itu, Coach. Tetapi kemungkinan besar di tahun ini memang di bulan November. Seperti itu, Coach. Halo, Kak Citra. Halo, Coach. Apa tadi suara saya terdengar? Halo, Halo, Kak. Coach. Apakah suara saya Sudah terdengar? bisa sudah terdengar. Baik. Apakah suara saya terdengar, Coach? Sudah, sudah.
Oh iya baik. Halo? Ya, Iya. Jadi di bulan dilanjutkan Kak. baik. Jadi di bulan November, Coach. Oke, di bulan November. Jadi yang akan dicapai tujuan untuk lulus wawancara ini akan dicapai pada bulan November. Iya betul. Di mana akan dicapai ini? Di mana akan dicapai yaitu em, dia melalui Zoom sih, Coach. Jadi yang pasti di rumah saya karena seleksinya itu Oke, berarti ini mm-mm. oke, bersama siapa akan dicapai? Baik, Apakah bersama teman atau dengan siapa? baik. Bersama siapa akan dicapai itu sebetulnya bersama tidak bersama siapa-siapa ya Coach karena saya mendaftar sendiri jadi hanya diri sendiri saja. Oke. Eh, apa bukti bahwa Kak Citra sudah berhasil mencapai tujuan lolos seleksi wawancara ini? Baik, buktinya adalah nantinya jika memang saya lolos wawancara, yang artinya nantinya saya akan keterima di beasiswa tersebut, saya akan mendapatkan email seperti itu bahwa saya dinyatakan lulus beasiswa tersebut. Seperti itu, Coach. Yang, yang Kak Citra dapat diterima. Kak, Halo, bagaimana, Coach? halo Pak, Iya, apakah terdengar, Coach? oke, tadi saya menanyakan apa ukuran keberhasilannya. Maka yang disampaikan Kak Citra bahwa Kak Citra akan mendapatkan bukti bahwa Kak Citra mendapatkan email yang menyatakan bahwa Kak Citra diterima beasiswa itu untuk melanjutkan ke S3-nya. Apakah seperti itu, Kak? Iya, betul. Nanti akan melalui email. Seperti itu, Coach. Iya. Keberhasilannya, Keberhasilannya bahwa saya sudah lolos seleksi wawancara tersebut, Coach. Em, jadi, jika memang sudah ada email masuk seperti itu yang menyatakan bahwa saya lolos, maka itulah yang menjadi keberhasilan dari tujuan saya. Seperti itu, Coach. oke, Kak Citra. Apakah ada hanya bukti di email itu saja atau ada bukti lain lagi? Baik, terima kasih sudah menanyakan, Coach. Dan biasanya memang nanti melalui WhatsApp seperti itu, Coach. Pemberitahuan melalui WhatsApp bahwa saya telah diterima seleksi beasiswa tersebut. Oke, berarti ada eh, melalui WA juga. Karena apakah Kak Citra waktu mendaftar itu pasti akan ada bergabung bergabung dalam kelompok atau dalam grup WA ya. Sehingga waktu dinyatakan bahwa lulus pasti di WA juga akan mendapat berita kelulusan itu. Apakah begitu, Kak? Tidak ada grup WA sih, Coach. Jadi dia memang Betul. apa namanya, di japri satu-satu seperti itu, Coach. Jadi tidak ada grup WA. Jadi pemberitahuannya itu ke pribadinya masing-masing seperti itu, Coach. Oke, terima kasih untuk memperjelas balikkan tadi atas pertanyaan saya tadi yang kurang sesuai. Terima kasih Kak Citra.
uh, apa tujuan yang akan apakah tujuan ini dalam kendali kendali dari Kak Citra sendiri? Betul, tujuan ini ada dalam kendali saya coach karena saya yang akan mengikuti. Jadi saya juga sudah berniat untuk mengikuti beasiswa tersebut, maka ini semua ada dalam kendali diri saya. Apakah Kak Citra punya kemampuan untuk meraih tujuan ini? Em, betul, saya rasa saya mampu. Jadi saya rasa saya akan bisa melewati seleksi wawancara tersebut dengan lancar seperti itu, coach, sehingga saya nantinya lulus web beasiswa. Oke, kemampuan apa saja yang diperlukan agar bisa lulus wawancara beasiswa? Baik, kemampuan apa saja? Salah satunya yang pasti kemampuan eh, mempunyai wawasan yang luas mengenai jurusan yang nantinya akan saya ambil. Jadi jurusan yang akan saya ambil itu memang kebijakan publik, dia linear dengan S2 saya, seperti itu, Coach. Jadi kemampuan yang harus saya miliki adalah berpengetahuan luas mengenai kebijakan publik, seperti itu, Coach. Oke, hanya kemampuan mempunyai wawasan luas tentang kebijakan publik atau ada lagi? Baik, terima kasih Coach. Karena memang tujuan saya adalah untuk lolos wawancaranya, maka kemampuan yang lainnya yang saya harus miliki adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi atau menyampaikan jawaban tersebut melalui cara berkomunikasi saya seperti itu, Coach. Oke, eh dari penjelasan Kak Citra tentang kemampuan yang diperlukan, apakah kemampuan itu sudah didapatkan oleh Kak Citra? Baik, untuk kemampuan pengetahuan wawasan tadi, memang baru sedikit, Coach, karena saya belum mulai belajar seperti itu, belajar lagi lah, Coach, dan mencari tahu eh, mengenai kebijakan-kebijakan maupun informasi yang terbaru mengenai kebijakan publik. Nah, untuk berkomunikasi sendiri, saya juga merasa masih sangat kurang seperti itu, Coach. Oke, apakah tujuan Kak Citra untuk lulus wawancara ini penting? Baik, menurut saya memang sangat penting coach karena seperti tadi yang saya sampaikan ini untuk mengembangkan kompetensi saya seperti itu. Iya. Apa pentingnya tujuan ini bagi Kak Citra? Baik, apa pentingnya? Em, Pentingnya ini karena selain untuk mengembangkan kompetensi saya, memang untuk peningkatan kapasitas diri saya dan bisa juga untuk kenaikan golongan saya atau pangkat saya di kantor seperti itu, coach. Apakah ini menjadi prioritas? Betul, saat ini menjadi prioritas saya. Oke. Kapan mulai langkah untuk mewujudkannya? Baik, kapan mulai langkah untuk mewujudkannya? Kemungkinan saya akan mulai di bulan April, Coach, seperti itu. Kenapa? Karena ternyata saya harus menyelesaikan beberapa tugas kantor yang memang harus selesai di Lebaran nanti, yaitu akhir Maret. Sehingga jika sudah selesai tugas-tugas saya, maka saya sudah bisa mulai untuk melakukan langkah awal di bulan April seperti Oke. itu, Coach. Oke. Mulai langkah awal di bulan April. Kapan deadline dari tujuan ini? Baik, seperti tadi juga yang saya sampaikan, memang pembukaan beasiswa ini adanya di bulan November, sedangkan wawancaranya sendiri biasanya 2 minggu setelah itu, Coach. Jadi di bulan November juga hanya di minggu kedua. Jadi ini sebisa mungkin memang sebelum bulan November, bulan Oktober, Coach. Oke. Berarti kalau dihitung berapa durasi waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini? Baik.
Artinya saya membutuhkan 7 bulan ke depan untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, terkait dengan tujuan, apa kendala atau gejala yang dapat Kak Citra lihat atau dengar atau rasakan? Hmm, em, Gejala yang saya rasakan maupun ada kendala maupun hambatannya itu adalah sebetulnya yang paling utama waktu coach. Saya khawatir memang terganggu dengan beberapa tugas yang harus saya selesaikan seperti itu, coach. Oke, eh, berarti waktu yang harus disediakan oleh Kak Citra untuk boleh mencapai tujuan ini. Apa yang Kak Citra lakukan pada waktu seperti yang Kak Citra sampaikan tadi bahwa Kak Citra punya kemampuan untuk mempunyai wawasan yang luas tentang kebijakan publik, namun itu belum maksimal. Dan juga eh, kemampuan untuk menjawab setiap wawancara itu juga eh, belum maksimal, artinya baru sedikit. Nah, untuk bisa melalui semuanya ini juga apakah menjadi suatu hambatan? Hmm, Bisa jadi itu menjadikan suatu hambatan sih, coach. Heeh. Jadi hambatan itu akan disebabkan oleh waktu. Apakah begitu? Waktu yang kurang maksimal? Betul, itu yang saya maksudkan, coach. Oke, kalau begitu, agar hambatan ini bisa teratasi, apa yang akan dilakukan oleh Kak Citra? Hmm. Agar hambatan itu tidak terjadi, saya akan meluangkan waktu, coach. Artinya, saya harus bisa memprioritaskan tugas-tugas saya. Karena tadi seperti yang saya sampaikan juga, memang ini menjadi prioritas saya, yang artinya saya memang harus meluangkan waktu terlebih dahulu untuk belajar. Seperti itu, coach. Oke, luangkan waktu seperti apa yang mau dilakukan oleh Kak Citra. Meluangkan waktu, mungkin belajarnya di saat-saat jam waktu istirahat kantor, seperti itu coach, selalu setelah pulang kerja, karena biasanya pekerjaan tidak saya bawa pulang ke rumah. Jadi selesai jam kantor, artinya sudah selesai pekerjaannya. Sehingga saya mempunyai waktu di saat jam istirahat dan juga setelah pulang kerja. Seperti itu, Coach. Saya akan menggunakan waktu tersebut untuk belajar. Oke, seperti yang disampaikan oleh Edi bahwa durasi waktu persiapan sampai dengan mencapai tujuan kurang lebih itu 7 bulan. Begitu ya, Kak? Iya, Nah, dalam pembagian waktu ini, apakah setiap hari Kak Citra bisa meluangkan waktu selesai jam kantor, lalu bisa mengisi waktu untuk mempelajari tentang kebijakan publik ini dan kemampuan untuk berlatih menjawab pertanyaan. Itu seperti apa yang Kak Citra mau lakukan ini? baik. Yang pertama, saya akan mempelajari atau mengulang pembelajaran saya tentang tesis saya seperti itu, Coach. Karena nantinya akan linear, yaitu kebijakan publik. Yang kedua, saya di jam waktu istirahat kantor akan pergi ke perpustakaan untuk mencari beberapa buku dan bahan-bahan lainnya dan mulai membacanya seperti itu, Coach.
Kemudian saya juga akan search Google, mencari tahu informasi-informasi terkait yang terbaru mengenai kebijakan publik seperti itu, Coach. Oke, jadi yang dilakukan Kak Citra untuk bisa memenuhi hambatan tadi, yaitu yang pertama, mempelajari ulang tesis kebijakan publik, kemudian ke perpustakaan untuk mencari tahu, membaca kembali tentang eh, bahan atau materi yang berhubungan dengan kebijakan publik. Kemudian yang ketiga, searching Google. Dari apa yang Kak Citra lakukan? Apa yang diinginkan Kak Citra pada langkah-langkah yang sudah dilakukan ini? Hmm, apa yang ingin saya lakukan? Yang diinginkan, yang dicita-citakan setelah mempelajari yang pertama mempelajari urutan tesis kebijaksanaan publik, kemudian kepustakaan untuk membaca, kemudian searching Google, apa yang ingin Kak Citra dapatkan? Baik, yang ingin saya dapatkan adalah wawasan saya yang akan bertambah nantinya. Seperti itu, Coach. Wawasan maupun pengetahuan setelah saya mencari informasi terkait kebijakan publik. Seperti itu, Coach. Ya, untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Iya. Kemudian, kalau yang pertama yang menjadi kemampuan dari Kak Citra tadi yang masih kurang itu mempunyai wawasan kebijaksanaan publik, kebijakan publik itu ada tiga tadi dan setelah ketiga langkah tadi yang dilakukan oleh Kak Citra, maka Kak Citra memiliki wawasan yang luas. Kemudian ada satu kemampuan yang Kak Citra merasa masih kurang tadi adalah kemampuan untuk menjawab pertanyaan. Apa yang dilakukan Kak Citra untuk mengatasi kekurangan yang dibutuhkan, yaitu kemampuan untuk menjawab pertanyaan ini? Hmm, apa yang saya gimana, Coach? Maaf. Langkah apa yang dilakukan untuk Kak Citra bisa menjawab pertanyaan dengan lancar? Seperti tadi yang saya sampaikan, langkah-langkahnya itu salah satunya adalah eh, meluangkan waktu untuk belajar. Nah, untuk belajarnya sendiri, langkah-langkah yang saya lakukan adalah saya akan membaca buku di perpustakaan kantor setiap jam istirahat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan mengulang pembelajaran yaitu tesis saya waktu saya S2 karena nanti akan linier di S3-nya seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya akan mencari informasi lainnya yang terupdate melalui Google. Jadi saya akan search Google seperti itu, Coach, untuk mencari bahan-bahan seperti jurnal-jurnal seperti itu, Coach. Oke. Eh, untuk yang latihan untuk menjawab pertanyaannya, apakah dengan sendirinya sudah terakumulasi ataukah perlu ada langkah lain yang untuk memenuhi supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pada waktu wawancara? Hmm, saya rasa sementara langkah-langkahnya seperti itu, Coach. Saya akan menjalani dulu melalui meluangkan waktu dan belajar seperti itu, Coach. Oke, apa hasil yang ingin Kak Citra dapatkan? Hasil yang ingin saya Setelah, dapat, ya, baik. setelah langkah dilakukan, kemudian sumber daya sudah dimiliki, maka apa hasil yang Kak Citra inginkan? Baik, terima kasih Coach. Jadi memang hasil yang saya inginkan tentu saja hasil yang memuaskan. Apa yang memuaskan yaitu hasil pembelajaran saya yang memuaskan. Artinya, jadi wawasan maupun pengetahuan saya lebih berkembang lagi.
dan mengikuti perkembangan zaman karena kebijakan biasanya terus-menerus berubah seperti itu, Coach. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, apa situasi yang muncul kalau saat Kak Citra sudah berhasil di dalam mencapai tujuan, yaitu lulus pada wawancara? Baik, situasi yang akan muncul tentu saja saya akan merasa bahagia sekali seperti itu, Coach. Kenapa? Karena memang ini adalah cita-cita saya yang saya inginkan dan ini adalah prioritas saya saat ini untuk lolos wawancara dan mendapatkan beasiswa S3 tersebut. Seperti itu, Coach. Oke, apa sumber daya yang perlu dilakukan, sumber daya yang dimiliki pada waktu perasaan atau eh, apa ya tujuan ini kalau sudah tercapai? Hmm, sumber daya yang nantinya saya miliki jika ini tujuan ini tercapai, uh, tentu saja. Kalau misalkan alat, dia memang sumber dayanya laptop dan handphone gitu ya, Coach, untuk menginformasikan bahwa saya lulus atau tidak seperti itu, Coach. Apakah Kak Citra pernah merasakan bahwa sudah pernah merasakan lulus wawancara? Hmm, sebetulnya lulus wawancara sudah pernah, Coach, di waktu S2, cuman kan itu sudah sangat lama sekali ya Coach dan itu memang beda degree Coach itu master degree sedangkan ini doctoral degree. Jadi saya memang sudah punya pengalaman atau memori eh, seperti itu, lulus wawancara dan lulus beasiswa seperti itu Coach. Oke, berarti sudah pernah mengalami untuk lulus itu. Untuk lulus dengan hasil yang memuaskan, maka berdasarkan pengalaman yang sudah pernah dilakukan atau yang pernah dialami, maka kemampuan-kemampuan apa yang perlu diperkuat? Baik, em, kemampuan-kemampuan apa yang perlu diperkuat? Seperti yang setelah saya sampaikan juga tadi, memang kemampuan yang saya harus miliki adalah wawasan saya dan pengetahuan saya yang lebih luas lagi mengenai kebijakan publik. Seperti itu, Coach. Karena ya itu seperti yang saya sampaikan juga, kebijakan itu kan terus-menerus mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman seperti itu, Coach. Jadi wawasan itulah yang kemampuan yang sangat penting sekali untuk saya miliki. Iya. Selain wawasan, mungkin ada suasana yang perlu diciptakan pada waktu wawancara itu. Hmm, sebetulnya kalau suasana sih harus eh, suasana yang tenang gitu ya, Coach. Mudah-mudahan sih saya bisa melaluinya sih, Coach, karena memang saya juga tadi sudah punya pengalaman melewati wawancara gitu kan. Eh, jadi memang sedikit tidaknya saya mendapatkan gambaran seperti apa nanti saat seleksi wawancara. Hanya bedanya eh, kala itu memang saya di master degree, yang sekarang saya di doctoral degree seperti itu, Coach. Oke. Waktu pengalaman yang pertama, pengalaman yang lalu itu waktu S2. Sekarang merasakan untuk S3. Eh, apa perasaan kalau sudah lolos pada S3 ini? Dan apa efeknya? Baik, terima kasih Coach. Yang pasti saya akan bahagia sekali karena ini adalah prioritas utama saya dan saya bahagia juga bisa meningkatkan kapasitas saya yang nantinya memang akan berimbas ke pekerjaan saya gitu kan Coach. Melalui kenaikan pangkat seperti itu Coach. Kemudian memang selain perasaan saya yang bahagia, tentu saja perasaan orang-orang di sekitar saya juga bahagia. Yang pastinya keluarga saya akan bahagia juga dan orang-orang kantor juga eh, ikut turut bahagia karena artinya eh,
ada satu lagi pegawai yang memang nantinya akan memegang predikat doctoral degree seperti itu. Oke, keren. Saya ikut senang ya merasakan kebahagiaan itu. Dari apa yang disampaikan Kak Citra merasa bahagia sekali. Jika dari skala 0 sampai 10, perasaan bahagia yang Kak Citra inginkan itu di angka berapa? Baik, tentu saja di angka 10, Coach. Karena kebahagiaan ini adalah prioritas utama saya untuk mencapai, untuk lolos wawancara dan untuk lolos beasiswa. Seperti itu, Coach. Oke, apakah pernah eh, mengamati kebahagiaan itu? Hmm. Untuk mengamati kebahagiaan itu memang secara tidak langsung, saya tidak langsung mengamati ya Coach, saya hanya merasakan kebahagiaan tersebut saat seleksi wawancara dan lolos beasiswa di S2 seperti itu Coach. Saat itu saya betul-betul tidak menyangka saya bisa lolos dari beasiswa S2 kala itu. Seperti itu Coach. Oke, dari pengalaman Kak Citra itu juga menjadi motivasi bagi Kak Citra untuk keinginan kuat untuk lulus ke S3, beasiswa S3 ini. Untuk supaya Kak Citra tetap mempunyai semangat bahagia ini selalu ada, apa yang ingin dilakukan oleh Kak Citra? Baik. Untuk memotivasi diri saya, tentu saja saya akan terus-menerus mengafirmasi diri saya sendiri untuk selalu ingat bahwa ini menjadi prioritas saya untuk melanjutkan doctoral degree seperti itu, Coach. Saya akan ingat-ingat itu selalu. Kemudian yang kedua, memang suami saya juga sedang sudah menempuh S3 seperti itu. Jadi memang bagi saya suami saya adalah panutan saya seperti itu Coach. Jadi saya akan melihat juga ke suami saya bahwa wah, suami saya bisa doktoral artinya saya juga bisa dan saya akan terus-menerus menyemangati. Pasti suami saya juga akan terus-menerus menyemangati saya seperti itu Coach. Oke, keren. Sudah ada eh, apa ya? Sudah ada pengalaman dari suami. Berarti semangatnya semakin oke ya, Kak Citra. Ya, betul Coach. Semangatnya semakin oke dan terus-menerus maju Coach. Oke, Profisiat. Saya juga ikut senang mendengarnya. Mudah-mudahan semangat ini tetap ada dan tetap bertumbuh terus. Amin. Oke, eh, dari apa yang disampaikan dari perbincangan kita selama sesi coaching ini, apa kesimpulan yang bisa Kak Citra berikan dari sesi coaching kita kali ini? Baik, jadi kesimpulan yang saya ambil dari sesi coaching pada malam hari ini, dari awal itu saya mengikuti sesi coaching, memang saya memiliki tujuan untuk lulus wawancara beasiswa S3 seperti itu. Kemudian dari Coach Evi sudah membuka pikiran saya, Coach, yaitu dengan menanyakan apakah sebetulnya saya punya kemampuan seperti itu. Ternyata saya menyadari, oh iya, ternyata saya memiliki kemampuan. Kemudian Coach Evi juga menanyakan apakah saya memiliki sumber daya. Itu juga penting. Memang ternyata saya juga punya sumber daya yang artinya saya sudah punya pendukung gitu kan. Nah setelah itu memang Coach Evi juga menanyakan deadline-nya kapan nih kira-kira. Jadi berapa lama ke depan sampai mencapai tujuan tersebut. Ternyata saya berpikir oh iya ya ternyata saya masih punya banyak waktu untuk belajar agar
lolos wawancara tersebut karena saya masih memiliki waktu selama 7 bulan ke depan. Artinya saya masih memiliki banyak sekali waktu untuk menambah wawasan saya seperti itu. Tadi juga Coach sempat menanyakan em, apa langkah-langkah yang akan saya ambil. Saya jadi berpikir, oh iya ya, ternyata saya juga butuh langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Tadi saya sebutkan beberapa langkah. Memang yang pertama adalah saya akan belajar di waktu jam istirahat kantor di perpustakaan saya, yaitu dengan membaca buku mengenai kebijakan publik. Kemudian saya juga akan mereview kembali tesis saya, karena memang itu linear nantinya dengan S3 saya, seperti itu. Jadi saya akan mengulang seperti itu. Nah, yang ketiga, mencari bahan atau jurnal melalui Google. Jadi saya akan search Google, mencari informasi-informasi terbaru mengenai kebijakan publik. Karena seperti yang kita tahu, memang kebijakan publik ini terus-menerus berubah sesuai dengan perkembangan zaman seperti itu, Coach. Nah, syukurlah Coach Evi juga menanyakan apakah saya sudah punya pengalaman tersebut. Saya juga tadinya lupa apa iya saya punya pengalaman. Ternyata saya baru ingat, oh iya ya, S2 saya juga ternyata beasiswa. Artinya saya sudah pernah melewati wawancara tersebut gitu. Cuman hanya saja memang ada perbedaan karena waktu S1 saya itu teknik informatika dan saya belum punya pengalaman sama sekali di kebijakan publik. Nah, tapi kalau sekarang S3 saya karena kebijakan publik artinya saya ya kurang lebih pertanyaan-pertanyaannya akan sama dengan yang S2 saya. Cuman mungkin ada penambahan-penambahan karena perbedaan nanti materi yang disampaikan atau riset yang akan dilakukan di S2 dan di S3. Seperti itu sih, Coach. Jadi, thank you so much, Coach. Terima kasih banyak sudah membuka pikiran saya. Jadi, sekarang saya lebih lega karena saya tahu saya sudah memiliki langkah-langkah dan deadline-nya kapan. Seperti itu, Coach. Terima kasih, Coach. Oke, terima kasih Kak Citra sudah menyimpulkan semuanya. Tetapi apakah yang saya dengar tadi bahwa eh, suami juga menjadi motivator? Apakah suami juga menjadi eh, salah satu sumber daya untuk Kak Citra? Ternyata betul Coach. Ternyata saya juga baru menyadari bahwa oh iya ya, suami saya juga sudah S3, jadi pasti dia akan memotivasi diri saya untuk seperti dia seperti itu. Dia memang suka seperti itu. Jadi dia maunya memang saya sejajar dengan dia. Seperti itu Coach. Oke, keren, keren, keren. Suami istri bekerja sama yang oke, yang bagus, saling melayani, saling support. Terima kasih Oke, Coach. saya doakan semoga semuanya berhasil. Apakah Amin. ada hal yang belum dipahami dari sesi coaching kita kali ini? Baik, syukurlah semua sudah saya pahami, Coach. Seperti tadi saya menyampaikan tentang kesimpulan, jadi saya tahu urutannya seperti apa, seperti itu, Coach. Terima kasih banyak, Coach. Iya. Apa yang akan Kak Citra lakukan seandainya pada sesi wawancara nanti, seandainya kalau Kak Citra gagal? Baik, em, karena seperti tadi juga Coach Evi sudah mengingatkan, motivator utama saya itu adalah suami saya. Saya tidak pantang menyerah, Coach. Dan memang saya menyadari saya itu orangnya never give up. Saya tidak pernah menyerah, Coach. Jadi kalau saya jatuh, saya akan bangkit lagi. Eh, Lagi pula, waktu S2 itu saya sudah melalui 3 atau sampai 5 kali beasiswa, Coach. Dan kalau tidak salah betul yang kelima itu baru saya lulus gitu. Jadi saya memang bukan orang yang pantang menyerah, Coach. Seperti itu, Coach. Oke, keren. Artinya bahwa saya boleh menyimpulkan kalau salah tolong di clearkan bahwa Kak Citra seorang yang tidak pantang menyerah. Artinya bahwa kalau kali ini di bulan November seandainya kalau Kak Citra tidak lolos di wawancara, maka Kak Citra akan berusaha lagi untuk kali berikut. Apakah seperti itu? Betul, sangat betul, Coach. Saya akan terus berusaha sampai saya lolos.
Oke, keren. Semangat Kak Citra. Ah, karena dari pengalaman S2 tadi menjadi motivasi yang kuat juga. Oke, apa action plan yang akan segera dilakukan oleh Kak Citra? Baik, terima kasih Coach. Action plan yang paling dekat itu ya di bulan April tersebut, di minggu-minggu pertama setelah saya di bulan Maret menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan saya yang juga sama pentingnya seperti itu. Nah, untuk mulai belajarnya memang eh, saya akan mulainya di bulan April, jadi itu adalah langkah pertama yang akan saya ambil, belajar di bulan April seperti itu Coach. Oke, jadi mulainya di bulan April mulai belajar ya Kak Citra ya. Betul. Oke, jadi kurang lebih persiapan dirinya 7 bulan. Hmm. Sehingga langkah demi langkah selama 7 bulan, apa Kak Citra yakin bahwa satu kali tes wawancara ini langsung gol? Hmm, kalau yakin dari range 1 sampai 10 saya yakin 9 gitu Coach. Kenapa? Karena kalau bagi saya 9 itu di tangan manusia dan 10 itu di tangan Tuhan gitu ya Coach. Jadi saya yakin saya bisa melaluinya karena saya punya waktu 7 bulan ke depan untuk belajar lagi dan belajar lagi seperti itu Coach. Oke, apa yang saya dengarkan dari Kak Citra bahwa kalau range angka dari 1 sampai 10, maka Kak Citra diseleksi wawancara kali ini pada range 9. Karena ke 10 itu adalah milik Tuhan. Apakah Kak Citra bisa bekerja sama dengan Tuhan sehingga bisa sampai 10? Betul, Apa saya juga akan bekerja sama dengan Tuhan. Saya akan terus-menerus berdoa seperti itu, Coach, agar saya mendapatkan nilai 10 dari Tuhan. Seperti itu, Coach. Oke, amin. Saya doakan. Semoga semuanya ini bisa berhasil, Kak Citra. Amin. Baik, Kak Citra. Sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching. Dalam sesi coaching, kita sudah membahas tujuan, kemudian langkah-langkah. Jadi, tujuan Kak Citra itu adalah lulus pada wawancara untuk mendapatkan beasiswa ke S3. Ada tiga syarat. Kedua syaratnya sudah terpenuhi, hanya satu syarat ini yang masih belum yang harus dipenuhi oleh Kak Citra. Dan tujuan sesi coaching kita kali ini agar Kak Citra bisa lulus beasiswa ke S3. Kemudian langkah-langkah yang Kak Citra lakukan juga mulai di bulan April. Langkahnya dengan membaca buku, membaca ini tesis S2 tentang kebijakan publik, kemudian membaca buku di perpustakaan, kemudian searching di Google. Kemudian di sumber daya juga sudah disampaikan oleh Kak Citra bahwa Kak Citra punya kemampuan. Kemudian ada pengalaman juga dari S3, S2-nya dan sekarang ke S3. Kemudian ada suami yang selalu menjadi support, kemudian menjadi sumber daya juga sebagai tempat untuk bertanya karena sudah punya pengalaman di S3. Kemudian action plan juga sudah disampaikan oleh Kak Citra bahwa untuk memulainya di bulan April. Dari apa yang sudah saya dijelaskan oleh Kak Citra dan diperkuat, saya mengecek lagi apakah ada yang hendak ditambahkan oleh Kak Citra. Em, Tidak ada yang ditambahkan, Coach, karena bagi saya itu semua sudah membuka pikiran saya. Seperti itu, Coach. Oke Kak Citra, terima kasih. Sebelum kita akhiri, apakah Kak Citra membutuhkan feedback?
Hmm, belum ada kebutuhan mengenai feedback, Coach. Mungkin di sesi berikutnya saya akan menanyakan tentang feedback setelah saya melaksanakan action plan saya seperti itu, Coach. Oke, Kak Citra, apakah ada feedback yang akan Kak Citra berikan untuk saya sebagai coach agar coaching saya berikutnya menjadi lebih baik? Baik, dari saya untuk Coach tidak ada feedback yang negatif, Coach. Feedbacknya positif semua dari saya. Kenapa? Karena seperti tadi yang saya sampaikan di kesimpulan, Coach, saya juga baru menyadari beberapa hal seperti, oh iya, saya ternyata punya supporting system yaitu suami saya seperti itu. Kemudian saya juga baru menyadari, oh iya, saya mempunyai pengalaman loh ternyata gitu. Saya betul-betul tadinya hanya bingung dan gelisah, jadi pikirannya kemana-mana. Tapi Coach meluruskan supaya pikiran saya jadi terbuka dan bisa melihat lebih besar lagi seperti itu, Coach. Jadi, terima kasih banyak, Coach, atas bantuannya. Yang pasti, next time saya pasti akan melakukan sesi coaching lagi bersama Coach Evi. Terima kasih banyak, Coach. Oke, Kak Citra, terima kasih. Eh, Kak Citra tadi menyampaikan bahwa nanti akan memerlukan sesi coaching berikutnya. Kira-kira kapan akan dilakukan? Baik, seperti tadi juga yang saya sampaikan, Coach, kemungkinan besar saya akan melakukan sesi coaching lagi setelah saya melakukan action plan saya yaitu di bulan April karena saya tahu di setiap langkah itu pasti ada saja hambatannya seperti itu, Coach. Oke, Kak Citra, terima kasih atas kepercayaannya untuk saya sebagai seorang coach. Semoga coaching kita kali ini sangat bermanfaat untuk Kak Citra. Saya juga berterima kasih karena Kak Citra sudah menyampaikan tujuan sumber daya, tujuan langkah sumber daya yang juga bisa memperkaya pengetahuan saya. Oke Kak Citra, terima kasih banyak. Saya dukung Kak Citra. Semoga Kak Citra punya cita-cita dan keinginan ini bisa tercapai. Oke, terima kasih Kak Citra. Selamat malam. Sampai jumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Terima kasih, Coach. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Kak Citra.